Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini saya berada persis di depan kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Tentu Anda menebak apa kepentingannya saya berada di depan kantor ini. Nah, seperti yang kita semua ketahui, akhir-akhir ini terjadi sebuah keresahan di tengah masyarakat. Penyebabnya adalah karena maraknya praktek-praktek dari bank pelejit atau bank titil dengan bersembunyi di balik izin operasi. Tentu saja ini sangat meresahkan. Selain bunganya yang cukup tinggi, bahkan cara penagihannya pun tak mengenal waktu. Lebih banyak berada di malam hari, bahkan dengan kata-kata yang tidak sopan. Nah, ini tentu saja menjadi PR kita semua bagaimana mengatasi masalah ini. Di sisi lain, praktek-praktek ini sampai saat ini dibiarkan. Oleh karenanya kami akan melakukan penelusuran di manakah tempat-tempat biasanya para petugas dari bank harian atau bank pelejit atau bank titil itu berada. Di manakah markasnya? Kami akan secara berkesinambungan menelusuri itu. Di samping itu, karena di Banyuwangi ada sebuah dinas yang menaungi koperasi tersebut, tentu muncul pertanyaan, sejauh mana tanggung jawab dari dinas koperasi ini untuk menertibkan dari penyimpangan-penyimpangan praktek itu, terutama dari bank titil. Baik pemirsa netizen, Anda akan saya ajak menelusuri, menemui beberapa korban daripada bank pelejit atau bank titil, dan sekaligus kita sama-sama menelusuri di manakah markas dari bank titil tersebut. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini saya dengan seorang narasumber, di mana kita semua tahu bahwa saat ini begitu maraknya praktek-praktek bank harian. Kalau masyarakat desa umumnya itu menyebut bank apa itu, bank pelejit apa bank pelejit, bank titil. Bank titil ya. Nah, ini menjadi fenomena yang menarik. Nah, untuk yang pertama kami akan mengungkap secara berkesinambungan bagaimana suasana di lapangan, terus siapa yang harus bertanggung jawab, dan bagaimana praktek-praktek para petugas yang ditugaskan untuk melakukan peminjaman sekaligus penagihan. Ya, ini kita akan tahu bagaimana fenomena di masyarakat ini, apakah memang benar itu memberatkan masyarakat, praktek-praktek modus dari bank pelejit atau bank titil. Oke, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Kalau nama lengkapnya siapa? Nama Koko Edi. Koko Edi. Dari lembaga Laskar Nusantara. Laskar Nusantara. Kalau tugas kesehariannya bidang apa aja itu? Saya di bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Ya. Jadi artinya
ketika menyangkut masalah potret sosial seperti ini, dari Laskar Nusantara juga melakukan investigasi begitu ya? Betul. Kami peduli. Peduli ya. Peduli masyarakat. Hmm. Nah, jadi gini, setahu saya dan yang pernah saya lihat, mereka itu dikatakan butuh karena diiming-imingi. Maksudnya mereka itu siapa? Masyarakat? Masyarakat yang menjadi nasabah. menjadi nasabah itu dikatakan membutuhkan karena pada saat tanggal muda itu kan pasti dropping dana ya. Datang ke ibu-ibu, bu ngambil lo. Orang nggak mau ngambil, akhirnya terpaksa mengambil karena prosesnya begitu gampang, tanpa ada jaminan, cuman KTP difoto gitu aja bisa cair. Benar, itu berarti mereka itu jemput bola ya, menawarkan kepada masyarakat ya, pada saat mencari masyarakat, mencari nasabah, jemput bola. Oh gitu. Tanggal muda. Biasanya tanggal muda. Tanggal muda yang. Nah, di sini saya miris aja. Gini masalahnya, ketika saya lihat pengambilan 1.500 atau 1,5 juta, itu dia hanya terima 1,05 juta. Wih, 1,5 juta. Terimanya tapi 1 juta. Yang diterimakan hanya 1,05 juta. Dan setiap mingguannya, setiap hari atau setiap mingguannya, penyetoran atau pembayaran itu angsurannya 195.000 kali 10. Kali 10. Gila banget ya. Itu yang setahu saya. Itu aja udah hampir 2 juta sudah. Ya. Setorannya itu. Dari situ. Potongannya sampai 495 tadi ya, dari 1,5 juta. Kemudian diterima hanya 1,05 juta. Itu yang Mas Koko temukan itu di wilayah mana itu? Kalau menemukannya seringkali melihat banyak tempat. Cuman ketika ini ada di depan Polres ke barat sana itu ada sampai malam hari. Lingkungan mana? Lingkungan mana itu? Mau ke Watu Ulo, lingkungan Watu Ulo itu masuk Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glaga. Di sana sampai sekitar hampir jam 9 malam. Terjadilah istilahnya engkel-engkelan sama percekcokan 4 petugas dari bank atau koperasi tersebut. Bangunlah si suaminya, merasa hiruk pikuknya seperti ini terganggu, maka angkat bicara juga. Apa yang dikatakan ketika sehingga memicu sebuah percekcokan itu oleh para petugasnya itu? Pertama ya mau libur nggak boleh, mau tidak ngangsur, menunda. Jadi 1 kali angsuran ini ibu ini nggak bisa, tapi ternyata 4 orang dari petugas ini nggak mau, harus bayar dan tidak boleh berkurang setorannya itu. Nah, ada yang setorannya itu cuman 8 kali, 9 kali, bahkan sampai ada yang 10 kali seperti itu. Makanya terus untuk titik kelanjutannya, karena saya hanya pemerhati, jadi saya langsung berlalu aja. Dan saya baca di beberapa media sosial, di situ suaminya tidak terima, akan melaporkan ke kepolisian. Iya. Sebentar Mas, tadi disebutkan jam 9 malam. Apa ini memang penagihannya itu bertugas di malam hari atau bagaimana? Nah, kalau di mana-mana namanya kantor atau debt collector itu kan kerja itu siang. Kenapa ini sampai malam? Nah, mungkin karena si petugas ini ditarget sama kantornya. Mungkin. Saya juga kurang tahu karena tidak begitu jelimet saya melihatnya. Terus yang kedua, kepeduliannya dari dinas-dinas terkait bagaimana kok sehingga terjadi seperti ini. Oke, nanti itu. Sekarang kita bicara masalah yang mengatasnamakan koperasi. Ya.
diketahui nggak, biasanya kan tuh ada semacam pepil atau kartu angsuran gitu ya. Biasanya kan di atas ada kopnya. Itu waktu saya temui ada kop. Nah, di sini saya garis bawahi kop. Nah, kop dari kantor tersebut. Kebanyakan, namanya kebanyakan ya 90% ke atas. Itu kopnya disobek. Oh, gitu. Tinggal angsurannya per hari. Jadi per minggu. Misalnya hari Jumat ya, setiap Jumat ada tangganya di situ. Tapi kopnya ini disobek. Sudah nggak ada ya. Tidak ikut ke nasabah. Pernah nggak tadi sebutkan pernah ketemu Mas Koko ini berinteraksi atau bertanya baik kepada nasabah atau kepada petugas dari mengatasnamakan dari koperasi mana misalnya? Pernah. Jadi saya pernah menanyakan, Mas, kenapa ini disobek? Nah, untuk alamat kantornya disobek. Kan dari awal pada waktu pengambilan pertama ibunya ini sudah tahu kantornya di sini. Ini untuk laporan kami. Seharusnya kan kopnya ikut, Mas. Ya tidak harus, Pak. Jawabannya salah satu petugas seperti itu. Nah, ketika saya bilang, kenapa kok tidak boleh libur? Kenapa tidak boleh kurang? Misalnya satu hari ini hanya bisa mengangsur sekian, kok nggak boleh? Karena sudah berjanji, karena perjanjiannya sudah. Terus sempat saya tanya, adakah surat perjanjian secara tertulis? Dia tidak ada. Hanya lisan berarti ya? Hanya lisan. Kesepakatan lisan. Kesepakatan saja. Berarti dalam modus praktek di lapangannya, awalnya mengaku dari koperasi tertentu, ya kantornya menyebutkan di tempat tertentu, namun kemudian ketika menyerahkan kartu angsuran, itu kop di atasnya dirobek, gitu ya. Ciri-cirinya gimana sih sampai 4 orang nagih? Padahal tagihannya kan juga sejumlah itu ya, sampai 4 orang. Itu kira-kira model orangnya terus kesantunannya ada nggak menurut sampean itu? Setahu saya ada yang 2 orang. Nah, cuman kok ketepaan yang di sana itu kok pas 4 orang. Saya kurang tahu. Mungkin karena kemalaman, jadi mungkin takut di dalam tanda kutip dimasa misalnya. Nah, setahu saya 2 orang biasanya. Mengaku 1 petugas, 1 pengawas. Oh gitu. Dan berlogat berbahasa Madura. Oh, logatnya berbahasa Madura. Mungkin mereka pikir dengan adanya salah satu suku tertentu, mungkin para nasabah akan takut. Mungkin dalam ya kita positif thinking. Positif thinking. Sambil minum santai dulu. Oke, sekarang begini. Karena di situ penagihannya seperti itu, yang jelas selain tempat yang Mas Koko lihat di mana di lingkungan Watukulo, Kelurahan Bakungan itu, apakah Mas Koko juga melakukan investigasi tempat-tempat lain misalnya? Sebagai catatan untuk Pak Denny ya, salah satu korban adalah istri saya sendiri. Nah, ketika saya tanya, karena kan tidak ada persetujuan dari saya suaminya, kan logis ya. Biasa kalau kita mau tanya, loh Mas, kok sampai sekian? Ya Pak, ini sudah kesepakatan, nama istri sampean sudah saya catat di sini ya. Terus setorannya berapa Mas? Setorannya 195 kali 10. Terus pinjamnya berapa pada waktu itu? 1.500. Lalu istri saya di rumah saya tanya, kamu terima berapa? 1.005.000. Terus kamu pegang kertasnya enggak? Pegang kertas buktinya enggak mengangsur? Enggak. Ini spesial hari Jumat. Oh gitu ya, baru-baru aja berarti ya? Baru, jadi ini tinggal saya tanya kurang berapa sampean? Dek, kurang 3. Berarti 195 kali 3 yang kurangnya. Yang belum. Yang belum. Nah di sini yang perlu saya tanyakan ini kan kenapa kok serta-merta mudahnya dia
mengeluarkan uang dengan cara mudah, tapi di belakangnya kok seperti ini. Tanpa adanya persetujuan dari suami yang nantinya notabene yang membayar atau yang mengangsur ini kan kita dimintai. Berarti ketika proses pra pencairan itu para petugas oknum koperasi ini banyak memberikan kemudahan-kemudahan. Banyak memudahkan, jadi lancar, cepat. Tapi setelah begitu memasuki masa setoran, mereka udah berubah jadi, drastis, bahkan lebih kasar kan? Lebih kasar, ya. Oke, Mas Koko tadi kan menyebutkan katanya ada bocoran koperasi tertentu kan begitu, tempatnya di tempat tertentu. Pernah nggak Mas Koko walaupun nggak harus menyebutkan nama koperasi, mungkin melakukan investigasi tempat di mana? Pernah. Jadi bukti-bukti sudah semua dikantongi. Jadi ya betul. Sampai hari ini saya masih tetap pegang kop itu tadi, saya simpan, dan tempatnya sudah saya pernah datangi, cuma saya tidak mampir. Cuman saya lewat pertama saya foto. Nah, ada pelangnya nggak di sana? Waktu datang itu di koperasi. Pada waktu itu enggak ada. Jadi cuma perumahan aja. Rumah biasa, ngantornya tapi tanpa pelang. Tanpa pelang. Di dalamnya banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Atau di situ mungkin terkotak ada nama-nama koperasi di dalam ruangan mungkin. Karena saya tidak masuk, jadi saya dari luaran aja lewat. Ada di salah satu tempat. Sudah saya lihat gitu aja, saya pulang saya berbicara sama ketua lembaga saya. Gitu. Oke, sebagai anggota pengurus di lembaga Laskar Nusantara Humas, saya humas. Humasnya intens. Bagus tadi menyebutkan pendidikan juga ya, sekaligus intens untuk melakukan investigasi itu. Kira-kira ya, karena semuanya itu di sini ada dinas koperasi ya, ada nggak langkah-langkah dari lembaga sendiri untuk menindaklanjutinya kepada dinas koperasi supaya melakukan semacam penertiban misalnya? Ada nggak rencana itu? Ini sudah beberapa kali kita bahas. Jadi pada waktu rapat intern lembaga kami sudah cuma tinggal tunggu momennya aja. Jadi tinggal tunggu waktu setelah ada kedatangan dari pimpinan kami yang lebih tinggi dari Lumajang. Kami kan berpatokan dari Lumajang. Jadi ketika nanti penasihat kami datang, kita berencana mau menanyakan atau konfirmasi kepada dinas koperasi Banyuwangi. Dengan catatan kami hanya meminta klarifikasi aja, kok diperbolehkan bank semacam ini beroperasi di kota kita. Nah, acuannya atau ukur kami setelah kami baca-baca di koran dan media sosial, di Lumajang sudah ditertibkan dan tidak sembarangan bank harian itu beroperasi di jalan. Berarti di Lumajang itu sudah bersih ya? Sepertinya yang tidak berizin resmi sah itu tidak ada. Karena ada salah satu Pak Denny, ada salah satu karyawan yang pernah kantornya saya lihat, itu pernah mengaku ada satu surat izin yang tidak dikeluarkan oleh Departemen Koperasi. Karena kalau surat satu ini dikeluarkan, dia akan membabi buta dalam tanda kutip bunganya. Ini aja udah 20% lebih. Lebih ya. Artinya di sini menurut lembaga Laskar Nusantara bahwa ini memang sangat memberatkan masyarakat. Apa saran-saran sampean kepada masyarakat ini? Saran saya sama masyarakat, ibu-ibu, jadi mohon kalau tidak terlalu penting, tolong hindari dengan peminjaman yang berdalih mudah sekali. Pertama enak, enteng, tapi kenyataannya di belakang seperti ini yang mencekik ya. Jadi setahu saya dulu itu pernah ada bank-bank semacam ini, hanya dalam tanda kutip 5%. Itu pun potongan tidak terlalu banyak. 100 dipotong 5.000.
Nah sekarang ini 100 dipotong 20.000. 20. Dari 100 apa 20.000? 100.000 terimanya cuma 80.000. Potong 20.000. 1 juta terimanya cuma 800. Itu potongannya. Berarti 20% lebih berarti 20%. ya. Belum nanti ada cara masing-masing masing-masing anggota atau masing-masing karyawan ini ada cara baru. Angsuran pertama, potong angsuran pertama. Oh gitu ya. Sekarang berarti selain potongan administrasi, ada sekaligus potongan untuk angsuran pertama. Nah, terus gini, ini sudah marak berarti ya, praktek gitu ya. Udah. Terus gini, untuk saran pada koperasi ya. Dinas koperasi, saran saya ya dalam hal ini Bapak atau Ibu Kepala Koperasi Kota Banyuwangi, sudilah kiranya menertibkan bank-bank yang sedemikian rupa, bank-bank yang sekarang lagi marak beroperasi dengan mencekik, ditertibkan dengan tidak mudah memberikan izin, terutama memberikan izin layak operasinya. Hanya itu. Jadi daripada nanti kejadian yang kemarin Jumat yang kemarin di depan Polres itu terjadi kembali di lain kampung. Jadi seminggu besok. Berarti hampir merata di Kabupaten Banyuwangi. Hampir merata. Oke. Ada lagi mungkin cukup ya? Saya kira cukup Mas Dini. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada. Itu tadi ini Bang Koko ya, ini salah satu orang yang saksi menemukan bagaimana kejamnya praktek-praktek bank pelejit atau bank detail ya, begitu ya nyebutnya. Dengan bunga yang begitu tinggi yang tentu saja sangat memberatkan. Nah, kami akan melakukan investigasi untuk mengungkap koperasi-koperasi mana saja yang melakukan penyimpangan fungsi seperti ini sehingga sangat-sangat merugikan masyarakat umum, terutama masyarakat yang tidak mampu. Nah, kalau di Lumajang bisa ditertibkan, kenapa tidak di Banyuwangi? Ya, ini bagian pertama. Kami akan mengungkap satu persatu mana aja yang sudah kami temukan kantor. Rata-rata mereka tidak menggunakan plang, ya, papan nama itu. Bagi Anda masyarakat, jika Anda menemukan hal serupa itu, silakan hubungi kami. Kami akan datang ke tempat Anda untuk melakukan pengungkapan sekaligus investigasi lanjutkan di mana oknum melakukan praktek seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.